Babak semifinal sangat dinanti semua. Setiap robot harus memasak sarapan. Robot sarapan, kau diciptakan untuk ini. Ini adalah keahlianmu. Aku buat ini terlihat dan terasa enak. Oh, kelihatannya lezat. Wow. Todd, mulai mode kaki terhebat. Selamat menikmati. Dua peserta yang lolos ke final adalah Lisa dan Sid. Siapa yang pasti menang? Sid. Siapa yang bangga? Itu aku. Todd lebih hebat dari kita membuat sarapan. Padahal robot sarapan, ini akan lebih sulit dari yang kita bayangkan. Itu bukan saran terbaikmu. Babak final kita adalah acara adu bakat. Lisa, robotmu tampil lebih dulu. Robot Sid setelahnya. Semoga kalian para robot memberkati. Todd, mulai main gitar. Melodi yang cukup indah, tapi kita bisa lebih hebat robot sarapan. Todd, mulai drum. Baik, dia bisa melakukan itu secara bersamaan, tapi kita masih belum kalah. Todd, mulai rap. Tio Double D, ini adalah misiku. Dengan hebat membuat semua tersapu. Apa aku salah? Wajahmu mulai merah. Yaitu ganjarannya walau kau sudah usaha. Kenapa rapnya juga pandai? Berhenti, kita harus fokus. Kita bahkan belum menentukan bakatmu. Tutup dan jatuhkan mic. Itu penampilan yang sulit ditandingi. Sid dan robot sarapan silakan kalah. Maksudnya, silakan mulai. Sekarang kita, bagaimana ini? Mungkin CD ini atau yang ini. Bagaimana kalau ini? Kalau begitu, kita masukkan saja semuanya dan berharap saja. Semoga berhasil. Ini bukan awal yang buruk. Ayo, Sid, maju. Nyalakan mode bergulat. Oh tidak, ternyata aku juga memasukkan CD gulat. Itu diprogram untuk bergulat dengan robot lain. Ayo, Todd, tenangkan kepala. Terlalu harafiah. Robot terdeteksi. Harus gulat. Robot sarapan, jangan. Ibu bukan robot. Oh, sayang, semoga ini bagian dari penampilanmu. Ya, tidak juga. Tapi aku akan bereskan ini, Bu. Tenang saja. Cukup bicaranya. Ayo bulat. Robot sarapan, turunkan ibu sekarang. Sepertinya sekarang aku harus pakai cara yang kasar. Robot sarapan, rasakan sarapan. Waffle yang enak robot sarapan, tapi kau lupa sirup. Penglihatan terganggu. Ini terlalu lengket. Harus menang kompetisi. Ibu, maaf aku membahayakan ibu. Aku mau ibu bangga padaku, tapi akhirnya gagal total. Sid, dengar, kau tidak gagal total, sayang. Dan ibu bangga padamu. Lalu kenapa ibu selalu memberi Adelaide perhatian yang lebih? Oh sayang, Adelaide masih kecil dan dia perlu perhatian lebih. Tapi itu bukan berarti ibu mengabaikanmu. Ibu menyayangimu, Sid. Aku senang sekali mendengarnya. Aku juga sayang ibu. Apakah ini harus kami umumkan setelah semua kerusakan itu? Tapi, Lisa dan Todd, kalian menang. Selamat ya Lisa, kau berhak mendapatkannya. Oh, terima kasih Sid. Mulai mode perayaan. Lakukan, Todd. Aku
Aku mengaku terkesan akan kemampuan yang diperlihatkan oleh robotmu itu. Sebelum tadi dia lepas kendali, kita harus sering menyempurnakan robot bersama. Itu ide yang bagus. Lalu, mana tiketnya? Seperti yang aku bilang. Ronian! Aku tidak percaya kau menemukan satu tiket lagi di bawah botol. Iya, itu aneh, bukan? Aku beruntung sekali. Baiklah, masuklah. Kita akan bertemu di dalam. Baik, masuklah. Kau di belakang. Apa? Di mana tiketnya? Ini tiketnya. Kostum Halloween lama TV si kerbau milik Bobby. Dengan memakai ini, kita bisa menerobos pintu masuk pegawai di sini. Kau bilang kau kenal seseorang. Memang, akulah orang itu. Tidak, aku tidak mau. Baik, kau di sini saja. Sementara teman-temanmu menaiki wahana botol susu coklat baru itu. Tunggu. Aku mau. Kau yang di belakang. Lihat kan, aku sudah bilang, mudah kan? Sekarang ayo lepas kostumnya. Hei kau, jangan bergerak. Oh tidak, aku tidak percaya kita langsung tertangkap. Tenang, tetaplah berpura-pura jadi sapi. Kau terlambat pikir, Tipi. Sebaiknya aku antar kau ke ladang rumput. Apa dia bilang? Tenanglah, aku sudah pernah lihat bagaimana Tipi bekerja. Biasanya dia hanya berdiri saja, itu tidak akan sulit. Anak-anak ini berulah. Sudahlah, santai saja, Ronnie Ann. Mereka tidak akan lama. Kita bisa berlama-lama. Ayo, Tipi. Ayo, Tipi. Sekarang aku bisa menghargai Tipi. Setidaknya kita bisa duduk. Tunggu, itu Sid dan Lincoln. Oh tidak, nyaris saja. Kali ini aku pasti berhasil. Teganya kau, Sid. Apa kau dengar suara Ronnie Ann? Minumlah sepupu, minum! Tolong bilang ini sudah berakhir. Hei, Tipi. Oh, jangan lagi. Saatnya pertunjukan utama. Pertunjukan utama? Baiklah, anak-anak, siapa yang ingin lihat TV meluncur dari meriam? Iya! Wow, pertunjukan ini sudah jauh lebih baik dari terakhir kali aku kesini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu, menari dulu. Ronnie Ann tidak membalas pesanku. Aku heran kenapa dia lama sekali. Coba kuhubungi dia. Lucu sekali. Kurasa aku mendengar suara ponsel Ronien dari TV di atas panggung. Sepertinya radar persahabatanku ingin memberitahu Ronnie Ann ada di kostum itu. Ini akan kubuktikan. Ronnie Ann memang ada di kostum itu. Ronnie Ann, sedang apa kau di sana? Akan kujelaskan nanti. Tolong keluarkan kami. Kami? Carl di sini. Cepat, bantu aku tarik. Dan sekarang adalah saat yang kalian semua tunggu-tunggu. Carl, bagaimana? Ya, aku masih di sini. Meluncur dalam 3, 2, 1, tembak! Sebenarnya ini cukup menyenangkan. Ini seperti mimpi. Ayo kita bawa Carl dan pergi dari sini. Jangan bergerak. Keluar kalian, sangat memalukan. Teman-teman, tolong maafkan aku. Hari ini jadi berantakan. Sebenarnya, aku hanya punya 2 tiket. Dan saat kalian ingin ikut, aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Aku tidak mau kalian berpikir aku memilih-milih teman. Oh, Ronnie Ann, kami tidak mungkin berpikir seperti itu. Benar, kami memang ingin pergi, tapi kami pasti mengerti. Tentu saja. Dan Rusty juga memenangkan sepasang tiket. Kalau tahu itu, aku minta saja satu darinya. Aku benar-benar payah. Harusnya aku terus terang pada kalian. Aku janji mulai sekarang aku akan lebih jujur. Oh, berpelukan. Aku juga harus lebih jujur. Hah? Memang kenapa? Aku bukan petugas keamanan. Aku menang 2 tiket, tapi aku tidak bisa menentukan mengajak sepupuku atau tukang kebunku. Jadi ku beri mereka tiket itu berpakaian seperti ini agar bisa masuk. Kebetulan sekali. Aku belajar sesuatu dari kalian hari ini. Silakan, bersenang-senanglah. Terima kasih penjaga palsu. Ayo main botol susu coklat. Jangan keluarkan tangan dan kaki. Ayo berguncang. Oh tidak, kita melupakan Carl.
Para hadirin sekalian, karena banyak permintaan, kita sambut Bokong Terbang. Bokong terbaik. Kalian berdua lihat itu? Kurasa laki-laki itu suka Lori. Dan tampaknya Lori tidak membencinya sama sekali. Kau berhak cemas. Lelaki itu telah mengincar gadismu. Dia tampan dan kau biasa. Oh, ini mengerikan. Bagaimana ini? Tenanglah. Kau hanya perlu membuatnya terlihat konyol. Menurutmu itu tidak kasar? Dah, terserah saja. Kau jangan menangis saat mereka menikah. Apa? Aku akan melakukan apapun. Apa kau yakin ini ide yang bagus? Percayalah. Oh, hai beruangku, duduklah. Sebentar sayang. Kau harus pastikan menempel dengan baik. Ini dia si Cikle. Apa ini? Oh tidak, permen karetnya hanya bisa lepas dengan potong rambut saja. Tenang saja, aku biasa memotong rambutku. Semoga aku masih ingat cara pakai ini. Jujurlah, seberapa parah? Itu benar-benar tidak terlihat buruk, Iwin. Selanjutnya, salah satu persamaan golf tersulit. Ya, semoga berhasil, terutama dengan bubuk gatal di conismo. Iwin dalam masalah. Dia menyelesaikannya. Penonton menggila. Semuanya gagal. Menurutku, kita membuatnya tampak lebih baik. Ayolah, tenang sepupu. Kalau kau ingin kalahkan Iwin, kau hanya perlu menang di permainannya. Maksudmu, golf? Itu sungguh konyol. Dia yang terbaik. Aku tidak akan bisa menang. Pukul saja bolanya dan serahkan sisanya pada kami. Oh, beruangku, ternyata kau di sini. Sayang, aku mendapatkan ide yang sangat bagus. Aku pikir aku dan Iwin harus melakukan sebuah kompetisi golf persahabatan ya, agar bisa saling mengenal. Oh, itu manis sekali. Tapi kau tidak bisa main golf beruangku, dan Iwin tidak terkalahkan. Benar sekali. Lalu dia bisa mengajariku saat bermain. Tentu saja, kurasa aku bisa mengajarimu. Ya, semoga lelaki terbaik mendapatkan skor tertinggi. Maksudmu skor terendah? Benar. Lihat, aku jadi belajar. Sebaiknya balikan tongkatmu. Itu terbalik. Tidak, tongkatmu yang terbalik. Lihat. Ya! Ya! Astaga, bolamu langsung masuk ke pukulan pertama, Bobby. Wow, kurasa kini aku punya pesaing. Menolong Bobby mungkin tidak akan cukup. Aku punya ide. Apa kalian mau main golf? Ada biskuit untuk kalian. Kalian sudah dengar? Ada pemain pemula yang bisa menyaingi Iwin. Ayo lihatnya.
Maaf, you win, tapi kau kalah. Kau hebat, Bobby. Permainan yang hebat. Sudah lama aku tidak lihat bakat seperti itu. Kurasa aku berbakat. Lenny! Hai Carlota. Oke, aku tidak mau tanya kenapa ada ranjang susun di sini. Oke, berarti aku tidak perlu bilang kita perlu masukkan 300 tamu dan kita bisa masukkan lebih banyak orang ke ranjang susun daripada kursi. Benar, omong-omong, karena sekarang kau yang memimpin, tugasmu adalah mengambil banyak aksesori. Itu sangatlah berharga. Tidak ternilai harganya dari butik yang sangat eksklusif. Ya, sebenarnya aku bisa melakukan sendiri, tapi hanya kepala magang yang diizinkan. Ada di jalan 657, kedengarannya agak jauh. Kalau begitu sebaiknya kau pergi. Dadah! Carlota, aku butuh kau untuk bilang Lenny ada di mana. Aku harus tahu sepatu roda itu harus berada di sisi kiri atau kanan kepalaku. Lenny mengurus urusan darurat mode yang mungkin butuh waktu lama. Sepertinya kau kembali memimpin. Banyak yang harus dilakukan, termasuk memberiku hotdog lagi. Segera, untuk sepatu roda, aku harus melakukan yang namanya lompatan mode. Ini boleh aku simpan? Oke, harus kuselesaikan 10 gaun kurang dari 1 jam. Jadi potong saja kainnya mengikuti pola. Aku akan segera kembali. Hei, bagaimana semua? Ini dia sayap keadilanku. Oke, siapkan makanan dan minuman, semuanya harus bagus. Kau ambil minuman, aku akan urus makanan. Untuk latihan peragaan busana ini, aku pilih musik yang bagus dan santai yang akan disukai Mariela. Kau cuma perlu tekan tombol putar. Mengerti? Tenanglah, aku ini DJ profesional. Ayo, mulai. Mainkan musiknya. Membosankan DJ Sergio di sini. Hei, aku yang jadi DJ. Aku tidak mau lagi. Pergi saja. Tunggu, maafkan aku. Tolong jangan pergi. Ayo, Lenny, angkat. Dia tidak menjawab. Aku benar-benar mengacau. Cuma Lenny yang bisa membantuku memperbaiki ini. Kita harus menemukannya. Caranya, kau kan menyuruhnya ke alamat hayalan. Kita harus cari ke seluruh kota. Lenny! Lenny! Percuma. Aku sudah lama berkendara dan hampir kehabisan waktu. Aku menyerah. Kalau sudah begini, butuh keajaiban. Hai, Carlota. Lenny! Oh, astaga. Maaf ya kalau ini terasa lama sekali. Aku tidak bisa menemukan butik yang kau bilang tadi. GPS selalu saja mengarahkanku ke tempat sampah. Kau sama sekali tidak perlu minta maaf. Butik itu cuma karangan. Aku membuatmu melakukan tugas sia-sia untuk mengeluarkanmu dari studio karena aku iri akan hubunganmu dengan Mariela. Aku minta maaf. Aku akan terima kalau kau tidak mau bicara denganku lagi. Astaga. Ganggu. Aku sangat mengacau hingga kita bahkan tidak bisa tampilkan acaranya sekarang. Tapi jangan khawatir, aku akan memberitahu Mariela ini semua salahku. Dia pasti akan memecatku, tapi aku pantas mendapatkannya. Kau tahu, masih ada 20 menit sebelum acara. Kita masih bisa selamatkan acara. Tunggu, kau masih mau bekerja denganku? Tentu saja. Perbuatanmu itu memang tidak baik, tapi kau adalah temanku dan aku memaafkanmu. Jadi, apa yang kita butuhkan? Untuk permulaan, makanan, minuman, musik, pakaian. Tidak masalah. Dan model. Itu bukan masalah juga. Aku punya ide. Ayo tim Core Lenny. Ya! Bravo, Carlota. Acara yang luar biasa. Kau melampaui harapanku. Jangan cuma aku yang dipuji, Mariela. Ini sebenarnya usaha tim. Oh, ya?
kalian tim yang sangat hebat. Aku secara resmi mempekerjakan kalian. Aku mau tim Lenota untuk acaraku berikutnya. Aku harus pergi mengurus gajahnya. Kita temui peserta kita. Memasak di pos tempur 1. Sevlin Loud, Sue Lincoln. Sekarang untuk bertemu sainganmu, memasak di pos tempur 2. Chef Rosa Casagrande dan Susefnya Ronien. Rosa? Ronien? Lincoln? Mengejutkan sekali. Aku tidak percaya ini. Ini luar biasa. Aku tahu. Apa kemungkinannya abuelaku dan ayahmu terpilih untuk tampil di acara ini? Sangat tidak terduga. Aku siap untuk menghancurkan kompetisinya, tapi aku tidak bisa melakukan itu kepadamu, Rosa. Aku juga tidak akan bisa menghancurkanmu. Kalian mungkin berubah pikiran saat melihat kalian bersaing untuk hal yang baru, yang mengubah warna, mengubah cara, mengubah hidup. Matthew, tarik tirainya. Ini kulkas Thriller Chiller 5000 yang diaktifkan suara. Hei kulkas, tolong anggurnya. Dan hanya satu tim yang akan pulang dengan itu. Jadi, ayo bersiap untuk combat! Tantangan pertama adalah memasak sarapan untukku dengan bahan terbatas yang harus kalian perebutkan. Ini saatnya untuk Ingredient Showdown! Matthew, tarik tirainya! Sekarang, berlomba dan perebutkan bahan-bahannya. Bersedia? Siap? Combat! Ini benar-benar keren, kan? Aku yakin kita bisa membagi ini. Rosa, boleh ku ambil ini? Aku bisa membuat sarapan orak-arik. Tentu saja. Aku bisa membuat huevos rancheros dari sisanya. Untuk itu, kita tidak perlu berebut bahan. Sepertinya bagus. Woohoo! Kau tahu arti suara itu? Saatnya untuk masalah dapurmu. Yang satu ini disebut terkejut. Matthew, keluarkan peluncur. Saat mencoba menyelesaikan tantangan sarapan, kalian harus mencegah lawan menyelesaikannya dengan menembakkan telur. Kalau tidak, kita dieliminasi. Orak-arik kan? Aku benci saat permainan kata digunakan untuk kejahatan. Sebaiknya mulai luncurkan telur itu kalau mau menang. Apa aku sudah bilang Thriller Chiller 5000 membawa makanan untukmu? Ini susef yang kau inginkan. Aku butuh uluran tangan. Atau 6, tapi aku tidak bisa menembak telur ke Rosa. Oh, aku tahu. Kita bisa memegang wajan dan melempar telur ke hidangan satu sama lain. Ide bagus, Ayah. Kau tahu, ayahmu dulu memecahkan telur seperti ini saat hanya menyiapkan bahan. Oh, tembakan bagus. Kenapa mereka tidak bertarung? Persahabatan mereka terlalu kuat untuk dihalangi kulkas. Dengar, Chef. Kita tidak sarapan. Sekarang aku mau makan berat. Aku juga ingin menambah hadiahnya. Pemenang tidak hanya dapat kulkasnya, tapi dapur berteknologi tinggi baru yang mengubah hidup. Kita masih bisa menjaga ini tetap ramah, bukan? Ayah? Dapur baru? Dapur yang kita punya sudah bagus. Benarkan, Abuela? Aku bisa buat hidangan untuk raja dan ratu. Karena ini dapur impianku. Aku mau dapur itu. Rosa, jangan tersinggung, tapi aku harus memenangkan ini. Kalau kau melihat pengurangan rendam restoranku, kau akan mengerti. Ya, aku bekerja dengan blender berkecepatan 3 di rumah, dan sekarang ketiganya rusak. Hayolah, itu hanya barang. Tidak sepadan dengan mempertarungkan persahabatanmu. Hei, apa aku sudah bilang pemenangnya juga membawa pulang Fabulous Froyo 5000? Tunggu, mesin yogurt beku? Aku mau mesin yogurt beku itu.
Kalau begitu, semoga chef terbaik yang menang. Oh, pasti. Akhirnya mereka siap bertarung. Sekarang, berlomba untuk bahan-bahannya. Bersedia, siap, combat! Sini bawang terbaiknya. Tidak, aku membutuhkannya. Lepaskan. Ambil bawang itu, nak. Kalahkan dia, Ronien. Sekarang baru panas. Cepat, di sini. Kenapa tempat ini tampak tidak asing? Karena ini benar-benar tempat tinggal Casagrande. Langkah bagus, Dik. Kita di sumber masalahnya. Hampir saja. Kita tunggu beberapa menit dulu, lalu menyelinap ke bawah. Ayah, yakin kita semua akan menenangkan diri, bukan? Coba, Ayah. Baiklah. Oh tidak, tidak. Terkunci. Laptop ibu di RV dan ibu butuh itu untuk mengetik artikel. Kalau kita tidak ke sana, ibu akan melewatkan tenggat ibu. Tunggu, aku punya ide. Aku lihat ini di film David Steele. Pasti berhasil. Hah? Oh, ayolah. Terima kasih sudah mencoba, Lincoln. Tapi kita kehabisan waktu. Cuma ada satu pilihan. Kita harus hubungi keluarga Casagrandes. Tidak. Mereka tidak boleh tahu kita sudah lama di sini. Pasti ada jalan keluar dari atap ini. Tidak, Ayah bisa. Keluar galau? Sedang apa kalian di sini? Rosa, kami ini cuma, kau tahu, mencoba alat teleportasi baru Lisa. Berhasil. Kerja bagus, sayang. Astaga. Astaga, yang benar. Aku kira kita sembunyi dari Casagrandes. Oh, apa? Bersembunyi dari kami? Aku tidak mengerti. Kami tidak sembunyi, ya mungkin sedikit, tapi cuma karena ada hal penting yang harus kami lakukan. Bukannya kau tidak penting, maksudku, Lin, bisa bantu aku? Ya, Rita ada tenggat waktu GZ dan kami pikir... Jangan repot-repot, aku tidak akan menyita waktumu lagi. Kita harus perbaiki ini. Lalu artikel ibu? Beberapa hal memang lebih penting, Lincoln. Jadi intinya tidak beritahu kalian adalah menjaga perasaanmu. Tapi jelas dengan menyelinap, kami makin menyakiti kalian. Ya, benar. Kau bisa jujur pada kami. Kami akan mengerti. Kami salah. Kami sungguh minta maaf. Kalian bisa memaafkan kami? Claro que sí. Tentu saja. Iya, aku akan memikirkannya. Aku butuh waktu untuk sembuh. Sudah sembuh. Rita, selesaikan artikelmu. Jangan lewatkan tenggat waktumu. Setelah itu, mungkin kalian bisa makan bersama. Dengan senang hati. Saat petualangan musim panas kami berakhir di kota Great Lakes, saya diingatkan tidak selalu yang Anda lakukan yang membuat perjalanan indah, tapi orang-oranglah yang bersama Anda. Aku harap semua orang lapar. Baunya ya, enak. aku mau. Hei, bukankah itu RV kalian? Ya, aku rasa kami akan menginap. Semoga tidak keberatan aku mendengkur. Perang kejahilan dimulai. Aku akan menaruh barang-barangku di kamarmu. Silakan.
Oke, aku punya beberapa ide kejahilan. Aku masih harus belajar. Ayo, lakukan. Oh, Helen, memasang jebakan di Mercado ya? Cukup pintar, tahu kesalahanmu, meninggalkan ranselmu di sini. Ya, kita bisa isi dengan kudapan bernutrisi. Lincoln akan terjahili. Atau sesuatu yang lebih amis. Lincoln akan jadi incaran kucing. Itu ide yang jahil. Akan kupanggil dia. Tidak, yang jendela itu. Senjata makan tuan. Minus 1 poin. Sergio, ayolah kawan bantu aku. Poinku tidak boleh di bawah 0. Aku ketat dalam peraturan. Link pasti akan ke kamar mandi. Dan saat itu, dia akan sangat terkejut. Tisu toilet terbuat dari amplas. Oke, pasta giginya sudah siap. Ups, tercecer di tanganku. Sid, jangan! Minus 1 poin lagi. Ya ampun, Ronien. Tolong, maafkan aku. Biar aku bantu. Lin akan ketakutan dengan invasi dinosaurus ini. Oke, aku bawa robot sarapan baruku untuk... Wow. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Bahkan ini sampah prasejarah. Hah? Sid, hentikan. Ini aku. Maaf, robot sarapan malu. Selamat tinggal. Minus 1 poin. Maafkan aku, Ronien. Biar ku bantu membersihkan. Oh, minus 5 poin karena menjahili wasit. Oh. Cukup diam, jangan bergerak. Baiklah, aku akan duduk di sini dan tidak bergerak sama sekali. Hai, apa itu? Oh tidak, Abuela. Suara apa itu? Apa? Oh. Tidak boleh jahil di rumah. Tuan. Maaf ya, Ronien. Aku janji kejahilan berikutnya akan berhasil. Aku punya ide yang lebih bagus. Mungkin kau bisa mengendap masuk ke Mercado, memantau Lincoln, dan mencari tahu rencana kejahilannya. Tapi hati-hati. Pengintaian. Siap. Sid, kejahilan itu untuk Ronien. Maaf. Au. Dikurangi 10 poin untuk Lincoln. Kunyatakan gencatan senjata, karena sepertinya kejahilan ini tidak bisa berjalan lancar. Usaha yang bagus, Ronien. Menipuku untuk berpikir ini selesai. Psst, aku mengerti. Sid, aku serius. Kau punya ide kejahilan yang bagus, tapi kau tidak bisa jadi ahli kejahilan dalam 1 hari. Itu membutuhkan waktu, dan kau... Mengacaukan kejahilan tahunan. Sergio? Tidak, dia benar. Mungkin kau bisa berlatih dan ikut lagi tahun depan. Ya, benar. Aku juga lelah dengan kejahilan. Aku hanya tidak mau mengganggu kalian. Kalian lanjutkan saja. Aku ke kebun binatang. Menurutmu kita terlalu kejam? Itu tidak lebih sakit daripada tertimpa mangga. Benar juga. Ya, ayo lanjutkan ke perang kejahilan. Kau duluan. Terima kasih banyak. Hore! 1 poin untuk Ronien. Ronien dan Lincoln merasa mereka hebat. Sementara aku hanya bisa jadi asisten. Aku tidak seimbang. Mungkin malah justru sebaliknya. Ada yang mau kacang? Kau dijahili. Maaf. Ronalda, itu elemenmu. Karena ini siklus bulan ke-7, hari ini adalah momen spesial bagi elemen api. Hari ini mereka temukan cinta. Es to destino.
Oh, ini seru sekali. Nenek bertemu abuelomu saat nenek masih seusiamu. Maaf harus mengecewakanmu, Abuela, tapi aku tidak akan menemukan cinta hari ini. Kecuali maksud nenek gua Kamele ini. Hai Lincoln, apa kabar? Hai Ronien, coba tebak. Ibuku sedang rapat di kota, jadi ayo kita bertemu. Astaga, itu luar biasa. Ya, aku akan sampai dalam 1 jam, kecuali kalau Venzila mogok. Oh! Baiklah, sampai bertemu. Ini pertanda ramalan Ernesto sudah tampak kebenarannya. Maksud nenek Lincoln yang benar saja. Ronnie Ann dan Lincoln di bawah pohon. Saling cium. Dengar Abuela, kami hanya teman. Oke, tapi Hector dan nenek dulu juga hanya teman sebelum kami saling jatuh cinta. Ups. Kenapa kau tidak pakai piring? Keripik ini adalah piringku. Ini juga cangkul. Aku senang kau datang. Aku juga. Kubawakan sesuatu dari Royal Wood. Ini Filipi anggur, kesukaanmu. Oh. Mungkin seharusnya aku bawakan dendeng kalkun. Kau baik sekali. Benar, Ronnie Ann? Bagaimana kalau kita main di kamarku? Sergio, intai mereka. Aku merindukan ini. Kita berdua dan video kucing. Dan bukan hanya aku saja. Kau ingat Rochelle? Dari kelas Ibu Johnson. Wow, kau menyimpan telur bayi yang dulu kita rawat? Shh, dia bisa mendengarmu. Nilainya tahun ini bagus semua. Kurasa kita orang tua yang baik. Destino! Hah? Hei, cuaca di luar cerah. Ayo kita jalan-jalan. Jadi, beritahu aku gosip di Royal Woods. Ya, kebetulan sekali. Sebenarnya aku butuh saranmu. Temanku menyukai seorang gadis, tapi mereka sudah lama bersahabat dan mereka terpisah jarak jauh. Apa dia harus ungkapkan perasaannya? Teman tentu. Destino! Tidak! Maksudku, mungkin sebaiknya orang itu menahan perasaannya dan tidak membuat situasi canggung. Dia tidak akan melakukan itu. Dia menyukai gadis itu. Hai, apa ada tempat kita bisa bicara berdua saja? Berdua? Ada hal penting yang harus kukatakan padamu. Destino! Boom! Ramalanku terbukti benar, kan? Bagaimana kalau kau ajak dia ke restoran pizza di dekat sini? Itu tempat yang cocok untuk 2 anak muda berbicara. Hai, Mio. Maaf, Abuela. Pizza ide yang bagus. Ya, bagus. Pizza saja. Tapi ada barangku yang tertinggal di rumah. Aku segera kembali. Sid, kena kau. Oh, maaf Ronnie Ann. Aku kira ke orang lain. Apa kau lihat burung hijau dan jingga di sini? Andai bisa kubantu, tapi aku dalam masalah. Temanku Lincoln datang dan aku yakin dia ingin mengungkapkan perasaan suka padaku. Aku kira kalian hanya bersahabat. Aku juga, tapi dia membawa bayi telur kami, membicarakan tentang teman yang kasmaran, dan dia ingin makan pizza berdua. Orang tuaku makan pizza saat kencan pertama. Aku tidak mau itu menjadi kencan. Jika Lincoln menyatakan perasaannya, semua akan menjadi canggung. Persahabatan kami bisa kacau. Kau benar, tidak bisa diputar balik. Benar sekali. Karena itulah aku ingin kau ikut dan merusak suasana agar dia tidak membicarakan perasaannya. Tentu, aku bisa membantumu, tapi kalau lihat burung itu, aku harus kembali. Senang sekali akhirnya 2 sahabatku bertemu. Aku sering dengar tentangmu, Lincoln. Aku mengerti alasan Ronnie Ann senang bersahabat dan tidak lebih. Ya, aku harus pergi dan aku harus menuju restoran pizza. Wow, ini hal yang kebetulan sekali. Kami memang mau pergi ke sana. Ayo ikut. Jadi, kalian mau pugasan apa? Aku mau pugasan jamur. Aku mau pepperoni. Burung! Burung ya? Aku belum pernah coba, tapi... Tidak, dia kehilangan burungnya. Baiklah, kurasa kita berdua lagi. Hai, Lin. Halo, keluarga. Rosa, Lori pernah cerita kalian dalam masalah yang unik.
Ya, peramalku Ernesto Estrella bilang kalau kota kita bernasib buruk. Oh, demi Einstein, semua orang tahu keberuntungan itu konsep rancu. Sayang, mereka membawa puding. Puding tastik. Haha, benar. Aku juga lelucon pudingmu. Hahaha. Kita lihat permen karet ini. Wow, Lincoln, kau semakin pandai saja. Aku berlatih terus. Semoga kami tidak mengganggu. Tentu tidak. Kami punya tempat untuk 12 orang lagi. Tolong, jangan sentuh barang-barangku. Oh, akan aku sentuh semuanya. Siapa yang lapar? Aku merindukan masakan tuna ayahmu. Aku malah lebih rindu tamale buatan nenekmu. Aku rasa masih merindukannya. Toilet. Ketuk, ketuk pintu kamar mandi. Oh, tidak sempat. Tidak beruang lucu kau dulu. Oh sayang, aku tidak akan mendahuluimu. Kau yang pertama bagiku. Tidak, kaulah yang pertama. Baiklah, cukup drama remaja ini. Lin laut melesat. Tunggu, aku perlu ini. Lihat, kita tidak butuh kamar mandi. Ya, wastafel ini bisa kita pakai. Kami masih menyikat. Sikat gigi permaisuriku. Berani sekali kau. Ya, paling tidak kita tidak harus tidur di lantai. Kalau dipikir lagi akan lebih baik kalau tidur di lantai. Paling tidak kalian bukan tidur di peti mati. Selamat tidur. Semoga kita semua istirahat dengan tenang. Aku ingin sekali pulang. Sepertinya ini menyenangkan. Kita bisa berpura-pura menjadi mumi raja-raja Mesir kuno. Kau tidak membantu. Liurmu mengenaiku. Hey! Yang benar saja. Aku butuh tempat hangat. Semuanya hari ini cukup melelahkan. Ayo kita segera tidur. Ada sesuatu di peti ini. Ya ampun, Abuela, tolong. Kita tidak bisa tinggal, terlalu banyak orang. Miha, mungkin ini sulit, tapi kita sudah tidak lagi di kota nasib buruk. Ini sendiri adalah nasib buruk. Kita harus cari cara lain untuk mengakhiri ini. Aku rindu spray bergambarku. Aku rindu kau tidak di sini. Tidak apa-apa. Itu nasib buruk. Beruntung nenek tidak melihatnya. Secara logika, kau ingin abuelamu melihatnya. Itu bukti nasib buruk bisa terjadi di mana saja. Tunggu dulu, Lisa benar. Kalau kita bisa menunjukkan abuela nasib buruk bisa terjadi di sini, mungkin kita bisa pulang. Pancake, membuat pancake. Sedikit kayu manis lagi. Babak pertama namanya garam. Lezat sekali. Aku mau resepnya. Panekuk asin? Ini berbeda. Asin? Asinnya? Ya ampun, asin itu pertanda buruk. Aku mau lagi. Babak kedua, namanya hitam. Babak 2,5. Namanya mengecil. Oh, semua pakaian mengecil dan berwarna hitam. Ini pertanda buruk. Oh benar, Abuela. Sangat buruk sekali. Anak-anak, rasanya sejuk. Waktunya untuk menelpon Bobby pukul 4. Sungguh bagian terpenting hariku. Roberto, cepat kemari. Lemari pembekunya meleleh lagi. Ya! Akan kukerjakan, Kek.
Aneh, kenapa tidak diangkat? Bisa kau bereskan ini, Lalo? Aku harus telepon Lori lagi. Kenapa ada ular di laci kaos kakiku? Dia perlu tempat hangat untuk mengerami telurnya. Kenapa dia tidak menjawab? Oh, apa dia marah? Aku tidak mengangkat teleponnya. Hai sayang. Maaf, aku tidak. Oh, kau duluan. Aku harus menceritakan kisah gila tentang lemari pembeku. Jangan lagi. Oh, kukira kau suka cerita aku. Tidak, bukan itu. Aku pikir aku menduduki bayi ular, tapi ternyata kunciran. Itu pikiran payah. Apa? Aku tidak sengaja melakukannya. Hah? Tidak, bukan kau sayang. Aku tidak sengaja membuat Lalo terlempar, tapi kubersihkan nanti. Apa yang kita bicarakan? Lemari pembeku? Oh, benar. Sebenarnya kau tidak akan mau dengar. Itu membosankan. Bicarakan harimu saja. Oh, baiklah. Kau tidak akan percaya apa yang terjadi di... sebenarnya, itu juga membosankan. Kau mungkin mau... maaf, kau dulu. Tunggu, kau harus pergi. Baiklah, ya. Aku sayang kau. Dah. Makan malam pukul 5. Ayah mencoba menu ikan kod. Makan malam pukul 5. Nenek membuat, kau tahu, segalanya. Kak, apa kau sedang menangis? Ada apa, Nak? Bobby dan aku baru saja melakukan obrolan paling canggung. Tetap di sini. Ayah akan cari bantuan. Ini bukanlah keahlianku. Tapi keahlian kami. Kenapa sulit sekali untuk bicara? Apa jarak mempengaruhi kami? Apa kami kehilangan ikatan? Ya, itu sia-sia. Kau harus biarkan Lori bebas untuk menemukan pria sejati. Carl, bagaimana kalau kau ke kamar mandi sebelum makan malam? Jangan khawatir, Bobby. Kau tahu bibimu dan paman berhubungan jarak jauh saat dia kuliah seni. Oh, ayahmu dan ibu harus berpisah selama sebulan selagi dia sakit. Pelantang karaoke dingdeng itu berlumuran kuman. Ayah, jijik. Tapi bahkan saat kalian terpisah jauh, kalian bisa terus mengobarkan gairah hati kalian. Bibi Frida, jijik. Semuanya soal meningkatkan caramu dan tunjukkan kau peduli. Pizza Royal Woods, aku ingin pesan pie sangat istimewa untuk wanita yang sangat istimewa. Hai, aku mengantarkan pizza untuk... Pizza! Kenapa bentuknya hati? Aku rasa seharusnya bokong. Oh, ya! Pizza bokong. Dan buat tajuk beritanya, sayang dan beruangku menjadi pasangan terbaik. Bobby pasti suka ini. Aku tidak membeli langganan koran. Aku dapat beritaku dengan cara lama. Dari gosip. Pengantaran spesial. Kenapa Bobby belum bilang apa-apa soal korannya? Apa dia pikir itu payah? Aku pacar yang buruk. Aku harus berusaha lebih keras. Hei sayang, aku membuat video kehidupanku di toko agar kau bisa merasa berada di sini denganku. Lihat, aku dekatkan keripik ke saus salsanya. Lebih baik, bukan? Oh, ini kuil Loriku tepat di samping tiket lotre karena kau keberuntungan. Ronien, boleh aku pinjam stempel? Mifida, kecantikanmu menginspirasi jiwaku. Hei sayang, celana dalammu sudah bersih, baru dari pengering. Ibu! Aku tidak punya waktu untuk ini. Hei sayang, sepertinya kau tahu kenapa kau menelpon? Kencan virtual? Dia sangat membenci videonya sampai tidak bisa membicarakannya. Lupakan saja. Apa itu kencan virtual? Kita berdua menonton film yang sama selagi bertelepon. Itu seperti kencan sungguhan meskipun kita jauh. Lisa, maukah kau membantuku merakit kembali kerangka sambil membahas mitologi di balik liburan menyeramkan ini? Aku minta maaf atas tampilan emosi amatir itu. Aku segera naik. Beruangku, aku sangat siap memulai perayaan Halloween romantis kita.
Apa tokonya sudah dihias? Belum, Lori. Kita hanya perlu mengurus kucing tetangga yang sedang marah. Artinya, kita butuh Lana. Benarkah? Itu akan sangat berarti bagiku, Mia. Kau tahu aku tidak pernah bisa menolakmu, Tuan Si. Aku mengandalkan itu. Mungkin kau bisa pendekkan ini sedikit. Aku lupa kaki kecilmu. Aku dengar kalian butuh pawang kucing. Kalian menghubungi orang yang tepat. Terima kasih sudah datang, Lana. Tapi hati-hati ya, karena kucing-kucing di lingkungan ini sangat liar dan kejam. Jadi, Lana, kemana dia? Lewat sini kawan-kawan, tetap dalam formasi. Aku juga mengumpulkan tarantula. Aku pikir mereka akan menambah sedikit ketakutan. Lana, kau adalah penyelamat kami. Kita pasti akan jadi juara pertama. Wow, ini luar biasa. Bagus, tapi aku punya kabar buruk, Hector. Tuan Hong benar-benar sukses dengan pasarnya. Sampai bulu kuduku merinding. Dia bahkan membuat bim bambu. Aku punya ide. Lucy bisa memanggil hantu. Benar kan, Lus? Kurasa itu bukan ide bagus. Aku pernah memanggil hantu bernama Bas. Keadaan tidak berjalan lancar. Jika aku coba lagi, dia akan jadi yang pertama melewati portal. Kami mau. Tolong, Lucy. Itu akan sangat membantu toko menjadi juara pertama dan mendapatkan iklan itu. Kamu manggil hantu? Tidak, terima kasih. Kalian bersenang-senanglah. Boris, bagaimana menurutmu? Boris tidak melihat ada yang bisa salah. Ayo, lakukan. Untuk memenangkan kontes Halloween malam, kirimkan kamera untuk menambah yang seram. Buka portal, kirim hantu. Biarkan kami menakuti si Ernesto itu. Salam sejahtera semuanya. Namaku Bas. Sungguh mengejutkan. Halo. Aku senang bertemu denganmu, Lucy Loud. Kenapa aku dapat panggilan ini, Katakan. Halo lagi, Bas. Jadi ada kontes Halloween dan kami ingin kau menakuti. Aku harus menghentikanmu daripada yang kau butuhkan. Ayo fokus pada apa yang ku dapat, Kau bisa bawa apapun yang kau mau dari toko. Sekarang kau dapat perhatian Bas. Aku tidak percaya. Aku lupa wig jerami untuk kostum orang-orangan sawahku. Tidak apa-apa, sayang. Leni dan Carlota bisa membuatkanmu wig dari kepala apel. Bobby, aku harus pakai wig yang dipakai ibuku di kencan Halloween pertamanya dengan ayahku. Ini tradisi. Aku harus kembali ke Royal Wood. Aku janji akan kembali tepat waktu untuk Halloween kita beruangku. Baik, aku akan menunggu permen jagung kecilku. Baiklah, semuanya. Sekarang berbaris untuk kostum zombie kalian. Di mana kostum Boris? Oh, sobat, kau sempurna apa adanya. Kau menyanjung Boris. Kalau ada darah di nadiku, aku akan tersipu. Jangan lupa zombie CJ. Otak. Kedengarannya bagus dan menakutkan, kawan. Istirahat 5 menit. Baiklah, kita semua siap untuk Ernesto Estrella. Tunggu, di mana senjata rahasia kita? Bas! Hei, Bas! Sebenarnya aku bekerja untuk Tuan Hong sekarang. Aku tidak pernah tahu betapa enaknya berbaju Korea. Maaf Hector, kawanku. Sekarang bagaimana? Kita baru memberikan senjata rahasia kita ke pesaing. Apa kita masih bisa menang? Tentu saja bisa. Karena sepertinya Lucy meninggalkan buku mantranya. Sekarang kita bisa memanggil hantu lain yang lebih menakutkan. Ayo kawan-kawan, kita punya kekuatan untuk menjadikan ini Halloween paling menakut dan paling dimenangkan. Semuanya, tolong duduk untuk drama Thanksgiving tahunan kami. Mereka menampilkan drama? Hah? Jangan khawatir. Tidak, Bobby. Kami menyimpan kursi untukmu tepat di barisan depan. Permisi, Terdorame. Selamat
datang. Yang akan kalian lihat adalah burung yang begitu lucu sampai kalian ingin memakannya. Semua berdiri untuk yang mulia Lori Laut. Lalu kita akan bertemu terdakwanya, Lily Kalkun. Oh, dia menggemaskan. Saya mulai persidangan negara melawan Lily Laut. Keputusan kalian? Kami, para juri menganggap terdakwa bersalah. Tidak, ini tidak masuk akal. Bersalah karena menjadi kalkun terlucu. Sungguh melegakan. Sayang, penampilanmu itu sangat hebat. Hei, ayo kita bicara soal peran untukmu tahun depan. Ya, menurutku, bagaimana dengan juri nomor 7? Gawat, mereka merayu Bobby dengan kelemahannya akan teater. Permainan bagus keluarga Laut, tapi jangan menganggap remeh keluarga Casagrande. Apa ini? Tari kalkun tahunan kami tentunya. Ikuti gerakannya. 1, 2, 3. Go, 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 go. Ya, tidak ada yang perlu dicemaskan. Ya, ini buruk sekali. Ini hebat. Tenang saja, makan malam adalah laga penentuan. Kita akan melintasi garis kemenangan di sana. Makan malam. Itu mereka. Lori, Bobby, kami telah menyediakan tempat. Bukan, kami yang menyediakan tempat. Bagaimana kalau kami duduk di tengah? Ini cobalah isi daging terbungkus kulit kalkun. Kau pasti menyukainya. Tapi sebelumnya, tamalesku, aku membuatnya ekstra pedas. Ekstra pedas, ya itu lucu sekali. Mereka tidak mau pedas, mereka mau manis. Ini anak-anak, cobalah kentang terbungkus marshmallow ya. Bagaimana kau tahu apa yang mereka mau? Mereka jelas mengidamkan kalkun iris buatanku. Aku ingin bersulang. Bobby, Lori, aku hanya mau bilang betapa berartinya ada kalian di sini bersama kami. Entah apa aku bisa melewati ini. Oh, Ibu. Maaf, jika boleh. Aku yakin itu sangat berarti bagimu, Rita. Tapi dengan segala hormat, itu lebih berarti bagi kami. Iya, Hector. Ini kelihatan sangat mustahil karena tidak ada yang lebih berarti bagi kami. Mengerti? Oh, sungguh? Ya. Begitukah? Ya, itu benar. Lupakan bersulangnya. Aku bisa mengutarakannya lebih baik dengan musik. Kami sayang Bobby dan Lori lebih dari siapapun di dunia. Keluarkan! Ups. Beraninya kau. Kendalikan anak-anakmu. Tidak aman mengadakan Thanksgiving di rumah ini. Ya, kalau kalian tidak suka, silakan pergi. Bukan kau, Bobby. Tetaplah di sini. Itu yang kau mau, bukan? Untuk mencuri Roberto berharga dari kami. Seolah kalian tidak mencoba mencuri Lori dari kami. Coba tebak, Nyonya. Itu tidak akan terjadi. Semua dengar. Tolong hentikan. Jangan ikut campur. Kenapa ada yang ingin merayakan Thanksgiving di sini? Menggerogoti burung keringmu? Kalangti itu lezat sekali. Mungkin masalahnya adalah kuahmu yang terlalu kental. Apa ada yang bilang kuah? Tidak, mereka tidak layak. Malfungsi, bit. Lukisanku. Sudah cukup. Aku tahu cara menyelesaikan ini. Ya, adu banjo. Ayo. Bukan. Kalian tahu, kita tanya saja Lori dan Bobby mereka ingin merayakan Thanksgiving di mana. Hah, mereka kemana? Kau awasi nenekku. Dia punya obat dan ramuan untuk semuanya. Pasti ada sesuatu untuk pacar tidak peka. Ini terlihat menarik. Ingat ya, kau harus menjadi orang pertama yang dilihat Bobby setelah dia memakannya. Mengerti. Hai, beruangku. Aku pikir kau lapar. Aku buatkan kue. Oh, keping coklat. Hore!
Permisi, bisa katakan di mana susunya? Kau pasti Vito. Bagaimana kau tahu? Tebakan keberuntungan. Sebentar ya sayang, aku harus membantu pelanggan ini. Baiklah Tuan Filiponio, semoga harimu menyenangkan. Wah, tampan sekali. Oba-oba. Kita akan pergi, tapi Nyonya Casagrande membuat kue. Lincoln, aku sungguh kehilangan kekasihku. Kau masih ingin berdebat denganku sekarang? Sayang, kau mau kemana? Apa pedulimu? Kembali saja ke toko berhargamu itu. Kau lebih peduli pada toko itu daripada aku. Aku akan membantu Nyonya Casagrande dengan lapisan gulanya. Lincoln, apa yang terjadi di sana? Entahlah, tapi terlalu banyak drama bagiku. Tunggu dulu, mereka berpelukan. Dan Lori tersenyum. Dia pasti meyakinkan Bobby. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sudah aku duga kita bisa. Aku akan kemasi barangku. Sebenarnya... Apa? Aku tahu aku harus meyakinkan Bobby supaya tidak pindah. Tapi setelah bicara dengannya, sebaiknya dia tinggal. Setelah dia benar-benar melupakanmu? Dia tidak lupa. Dia sudah berpikir keras supaya hubungan kami berhasil. Kami hanya terpisah selama setahun. Lalu kami kuliah di sini, di mana Paman Carlosmu mengajar. Itu bagus untuk kalian. Tapi bagaimana denganku? Lincoln, ayolah, bantu aku. Entahlah, Ronien. Kupikir keluargamu cukup menakjubkan. Siapa yang bisa membuat kue seperti ini? Kau baik-baik saja, sayang? Lincoln bilang kau ada di sini. Ibu, aku tidak ingin pindah. Aku senang dengan kehidupanku. Aku punya kamar sendiri, melakukan hobi. Tapi di sini, aku ke kamar mandi bersama penonton. Ibu tahu ini butuh penyesuaian. Tapi pikirkan menjadi bagian dari keluarga besar. Dan mereka sangat menyayangimu. Aku juga, hanya saja. Sayang, ibu tak akan memaksamu pindah jika kau tak mau. Ibu mau ini seperti rumahmu. Tapi jika tidak, kita tidak pindah. Berkemaslah selagi ibu sampaikan berita ini. Terima kasih sudah mengerti, Bu. Jadi, apa pendapatmu? Apa ini? Ya, kami pikir kau butuh kamar sendiri. Aku yang memasangnya. Dan kalau kau ingin bermain papan seluncur, aku dikenal ahli soal itu. Dan kupilih jaket bertopi untukmu. Kita perlahan mengubah pakaianmu. Dan lemari es penuh loli es yang kau suka. Kau bisa membayarnya nanti. Nenek sudah bersihkan kamar dari roh jahat dan laba-laba. Dan Bibi menggantung foto keluarga kita. Bahkan ada fotomu dan pacarmu. Dia bukan pacarnya. Dan aku membuat ini. Tulisannya kamar Ronnie N. Jangan masuk. Wow, semuanya. Ini luar biasa. Entah harus berkata apa. Jangan khawatir, sayang. Biar ibu saja. Maafkan aku semuanya. Tapi kurasa kami... butuh camilan untuk pesta pindahan. Camilannya tidak cukup. Nenek sangat malu. Kau mau tinggal di sini? Apa yang mengubah pikiranmu? Ibu benar. Akan ada penyesuaian, tapi mungkin menyenangkan menjadi bagian keluarga besar, terutama yang ini. Oh tidak, kita biarkan pintu terbuka. Kakek, celana pendek yang bagus. Sebaiknya kita jual di toko. Ide yang bagus. Di atas segalanya, Valen.